malaikat. Malaikat juga mencatat kita. Gitu. Kalau malaikat itu mencatat jejak kebaikan kita di banyak tempat, maka kita mudah doa kita dikabulkan. Bahkan tidak saja kita yang berdoa, mungkin malaikat-malaikat sendiri yang berdoa kebaikan untuk kita. Itulah pentingnya menjejak manfaat. Maka berikutnya apa? Kita harus menjadi inspirator, menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi orang itu kalau melihat kita itu yang dilihat adalah kebaikan. Jadi lihat begitu Sidik, Masya Allah. Lihat Sidik itu ucapannya subhanallah. Bukan saja ganteng, tetapi dia baik. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang kemudian lihat kita muka itu malas. Beta lihat di muka itu paling pemalas sih. Itu artinya kita jangankan berkontribusi, menginspirasi. Pasti tidak ada kontribusi. Kalau ada kontribusi keburukan. Jadi kalau orang lihat kita itu senang gitu. Lihat itu ada daya tarik kita, ingin cerita dengan kita. Jadi jadilah inspirasi. Kalau menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain, tentu sudah ada jejak manfaat kebaikan yang sudah kita berikan. Maka sekolah dengan nilai-nilai itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah ilmu, pengalaman, berorganisasi yang ada di sekolah. Karena kehidupan di masyarakat nanti, anak-anak, itu ilmu-ilmu di sekolah sebagian besar itu tidak kita gunakan. Ya, matematika, ya ilmu-ilmu umum itu sebagian besar tidak kita manfaatkan. Yang kita manfaatkan ilmu praktis yang ada di lapangan. Matematika yang sedemikian rumit, kalau kita tidak jadi dosen, tidak jadi guru, tidak jadi praktis ilmu matematika, itu tidak kita pakai. Ya, yang kita pakai itu adalah ilmu-ilmu simpel saja. Ada di kampung itu orang tidak sekolah, tidak tahu hitungan 2 kali 3 berapa. Dia angka 6 tahu, tapi kalau 2 kali 3 bagi 2 lagi dia bingung. Tapi begitu dikasih uang ada 100.000, 50, 20, semua dijadikan dia bisa menghitung. Kenapa? Karena mereka belajar dari kehidupan nyatanya. Menghitung uang berapapun dia tahu. Dikasih uang misalnya satu tumpuk 100.000, lalu disuruh menghitung, dia tahu bisa menyebutkan ini 5 juta. Tapi kalau kita suruh teorinya, coba 2 kali 3 tambah 2 bagi 4 berapa? Wah, yang tanya aja bingung gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, mulai kita merambah pada tingkat berikutnya setelah kita mampu menginspirasi. Kehidupan kita ini kalau ingin banyak manfaatnya, sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia yang punya manfaat bagi banyak manusia, maka kita tidak cukup menjadi orang baik di satu tempat, di satu titik saja. Ya, di masyarakat kita saja. Tapi kita juga harus melebarkan sayap untuk memberikan manfaat di jejaring yang lebih luas. Karena itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Sehebat apapun orang itu tidak mampu sukses dengan dirinya sendiri. Saya ketua YBM. Lalu kemudian banyak sekarang tanda-tanda kebaikan di masyarakat. Yang bekerja siapa? Teman-teman di lapangan ini. Yang sekarang ikut dengan saya ini, masih ada 1 orang lagi. Ini begini, mereka yang bekerja di lapangan. Dan mereka pun juga tidak bisa bekerja sendiri kalau tidak ada yang mimpin. Jadi memang kita ini punya namanya satu sistem simbiosis mutualisme. Jadi satu hubungan yang saling membutuhkan. Ustadz Fatur sebagai kepala sekolah tanpa guru juga tidak akan bisa jadi apa-apa. Nah, begitu. Tetapi kompetensi kita pada titik di mana kita memimpin harus tetap menonjol, harus tetap ada. Maka dibutuhkan yang kelima adalah namanya kolaborasi, kerjasama dengan orang lain. Sebagai pemuda di kampung kita hebat, tapi kita tidak akan disebut hebat oleh kampung orang lain karena tidak punya kontribusi dengan yang lain. Maka itu kerjasama, kolaborasi. SMA Salam harus mampu berkolaborasi dengan SMA yang lain. Mungkin saling mengundang, mungkin saling memberikan pengalaman apa yang sukses di Asalam. Tentu kemarin ketika wisuda